Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Afrina Tiurludiro. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai unsur tarekat. Unsur tarekat ada 4. Yang pertama ada guru, unsur guru. Yang kedua ada unsur murid. Kemudian ada unsur baiat. Lalu ada unsur zikir atau janji atau adanya ajaran yang diberlakukan. Kemudian saya akan menjelaskan dari unsur yang pertama, yaitu unsur guru atau biasa disebut dengan unsur mursyid ya. Unsur guru ini mempunyai peranan yang sangat penting karena hakikatnya semua membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Seperti kita ketahui, ilmu tasawuf mempelajari mengenai tentang jiwa. Jadi, yang mana mempelajari ilmu ini harus benar-benar dibimbing oleh para ahlinya, yang biasa disebut dengan guru atau mursyid. Yang mana mereka telah mendapatkan mandat secara otoritas dan mempunyai hak untuk mengajar. Yang kedua adalah mengenai unsur murid atau murad, yaitu murid merupakan pengikut suatu tarekat, yaitu orang yang menghendaki dan menginginkan pengetahuan dari seorang guru atau mursyid tadi. Murid bukan hanya menghendaki apa yang diinginkan gurunya atau diajarkan oleh gurunya, tetapi dia harus juga mengamalkan apa yang telah diajarkannya, baik berupa adab, akhlak untuk dirinya sendiri, kepada gurunya, ataupun kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ada unsur baiat atau biasa disebut dengan janji setia, di mana unsur ini biasanya menjadi syarat khusus bagi calon salik sebelum masuk ke tarekat. Ini ditunjukkan sebagai tanda loyalitas dan perwujudan kesetiaan pada Islam dan juga pada tarekat. Baiat sendiri terdapat 2, dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada baiat suwariyah dan kedua ada baiat maknawiyah. Lalu unsur yang terakhir ada namanya adanya ajaran dalam tarekat itu sendiri, di mana ajaran itu biasanya berupa zikir. Bagian terpenting dalam tarekat ialah berzikir. Zikir artinya mengingat kepada Tuhan. Dalam mengingat kepada Tuhan, dalam tarekat dibantu dengan berbagai macam upaya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba telah yakin jika lahir batinnya dilihat Allah dan segala perbuatan diawasi Allah dan ucapannya didengar Allah, maka hamba itu akan menjadi orang yang benar karena selalu ada dalam keadaan memperhambakan dirinya kepada Allah. Jadi unsur ini sangat penting dalam tarekat. Nah, untuk selanjutnya menjelaskan mengenai sejarah tarekat dalam Islam. Perkembangan tarekat dimulai pada abad ketiga dan 4, di mana pada periode tersebut sufi-sufi pada awal tersebut tasawuf masih merupakan fenomena individual yang menekankan hidup asketis untuk sepenuhnya meneladani sikap Rasulullah SAW. Kemudian pada abad ke-5 dan ke-6, sufi tersebut melembagakan ajaran-ajaran spiritual kepada sebuah sistem mistik yang praktikal. Kemudian pada abad ke-6 dan 7, melembaga sebagai sebuah kelompok atau organisasi ordo sufi yang terdiri dari syekh, murid, dan doktrin atau ajaran sufi yang selanjutnya dikenal dengan takfiyah sufiyah atau biasa disebut dengan tarekat ini. Dengan demikian, tarekat dapat disebut sebagai sebuah mazhab sufistik yang mencerminkan suatu produk pemikiran dan doktrin mistik teknikal
untuk menyediakan metode spiritual. Kemudian tarekat ini merupakan fenomena ganda di mana satu sisi meliputi sistem wirid, zikir, doa, etika, ziarah, tawasul, dan sejenisnya sebagai jalan spiritual sufi. Dan di sisi lainnya merupakan sistem interaksi sosial sufi yang menciptakan lingkungan psikososial sufi sebagai kondisi yang menekankan kesalihan individual dan komunal yang tujuannya adalah tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam dunia dan akhirat. Secara struktural, terdapat suatu ordo tarekat yang mengembangkan jaringan-jaringan seperti pendidikan, ekonomi, perdagangan, pertanian, bahkan sistem dan struktur politik. Struktur tarekat tersebut bermanifestasi dalam sebuah asosiasi yang pada akhirnya mengandung memperbesar tubuh atau organisasi tarekat itu sendiri. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya mengenai unsur dan sejarah tarekat dalam Islam. Selanjutnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.